Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesaksian yang begitu menguatkan kami, di mana kami melihat bahwa Allah itu tetap turut bekerja di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Bahkan kalaupun itu menurut kacamata kami buruk, tapi ketika kami bangkit, kami move on, kami melihat bagaimana pemulihan yang di depan itu terjadi pasti jauh lebih indah. Kami akan merasakan berkat Tuhan yang lebih, di mana kami merasakan juga anggur manis yang lebih yang Kau sudah sediakan. Kami percaya bahwa proses hanya untuk memberikan sesuatu yang lebih lagi di depan. Itu sebabnya kami tidak mau terpuruk, karena ketika kami terpuruk, kami tidak melihat sesuatu yang jauh lebih indah di depan. Tapi ketika kami move on, kami mau bangkit Tuhan bersama dengan Tuhan, sekalipun untuk bangkit itu bukan perkara yang mudah, tapi kami percaya Tuhan, melalui kekuatan-Mu kami bangkit, karena kami tahu ada sesuatu yang jauh lebih indah di depan yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat kesaksian ya, yang luar biasa. Buat Yeti ya, siapa suaminya Fran tadi? Bu Yeti dengan siapa lupa saya tadi. Pak Hindra. Ya, Pak Hindra, saya sudah ketemu loh di PIK. Saya ini memang dimaklumi ya. Kalau soal nama ini saya ini paling susah menghafal nama ya. Makanya kalau ketemu siapapun, kalau saya sampai tidak panggil nama, tolong jangan sakit hati ya. Orang yang sering kali saya jumpai aja, saya sering lupa namanya ya, maklum ya. Yuk, hari ini kita mau lihat ya, satu kesaksian yang luar biasa dari Pak Hindra dan Bu Yeti. Kita melihat bahwa apapun proses yang terjadi, kalau Bu Yeti tidak bisa meresponi ya, hari itu dia berkata rasanya putus asa, rasanya sudah tidak terima dengan perlakuan suami yang selama ini dianggap baik, yang selama ini dianggap sebagai imam, pelayanan sama-sama, senyumnya manis, sabar ya, seperti disambar petir benar-benar saudara waktu menghadapi seperti itu. Mungkin kecewa karena dia merasa selama ini kok bodoh ya jadi istri sampai tidak tahu apa-apa. Tapi percayalah ketika Bu Yeti move on, dia bisa mengatasi rasa ego, rasa marah, dan dia bisa melepaskan pengampunan buat suaminya. Maka hari ini lihat ya pemulihannya Pak Indra dan Bu Yeti luar biasa ya. Pasti ada berkat Tuhan lebih yang akan Tuhan berikan. Setiap pemulihan itu pasti berbicara ketika dua bukan lagi dua melainkan satu. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya sampai anak cucu. Bersyukur Bu Yeti bisa move on. Coba kalau Bu Yeti hari itu terus terpuruk, dia akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Mungkin mulai muncul ide ya seperti tadi kepingin bunuh rasanya. Lah kalau dibunuh kira-kira dapat melihat pemulihan indah nggak? Kasihan anak-anak ya. Yang satu masuk penjara, yang satu terluka atau mungkin bisa meninggal saudara. Tapi lihat cara Tuhan ketika kita percaya bahwa di balik semua proses itu pasti ada rencana Tuhan yang indah. Makanya siapapun hari ini yuk ya, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang curhat sama saya juga. Dia bilang, Ibu Eli, saya baru keluar dari rumah sakit. Kenapa? Saya tanya, karena saya terlalu banyak mikiri suami saya yang lagi selingkuh sampai lupa sama saya, sama anak-anak. Saya mikir Ibu Eli, saya ndak makan, saya ndak bisa tidur, akibatnya tekanan darah saya drop, saya masuk rumah sakit, untung ndak mati Bu Eli. Lihat ya, saya cuma bilang ibu jangan ulangi hal yang seperti ini. Ibu hari ini ndak usah mikiri suami sudah serahkan sama Tuhan, toh ibu juga nggak boleh menghakimi. Daripada mikiri suami, mikiri Tuhan.
Suami dipikiri sampai sakit sampai mati sekalipun, wong dia ndak mikiri ibu. Iya Bu, bener, saya sakit loh Bu, ndak ditengok. Saya sakit loh Bu, ndak dijenguk. Rugi. Ya makanya saya bilang, lebih baik kita mikiri Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu mikiri kita semua. Tuhan itu mikiri ibu. Bahkan Tuhan mungkin berteriak di depan ibu-ibu yang ndak dengar suaranya karena ibu terlalu mikiri suami. Tuhan pasti bilang gini, ayo anakku, move on. Semangat, semangat. Jangan terus seperti ini. Pikiri, kamu masih punya aku. Bukankah aku ini lebih berharga dari suamimu? Bukankah aku ini Tuhan Allahmu yang sudah sediakan semua yang terbaik di depan? Engkau mikiri aku, engkau akan melihat sesuatu yang terbaik. Tapi kalau engkau mikiri suamimu terus, maka kekuatanmu akan habis. Engkau tidak akan tiba di hari esok. Bahkan seisi rumahmu akan hancur. Tapi kalau engkau hari ini bangkit, engkau akan lihat seisi rumah, termasuk suami, anak-anak, seperti kesaksian Bu Yeti. Begitu dia bangkit, dia jadi tonggak sebagai penolong. Maka suami, anak-anak, rumah tangga, berkat, semuanya pasti ditambah-tambahkan. Iblis selalu nggak mau saudara dan saya menikmati sesuatu yang ditambah-tambahkan dari Tuhan. Maunya iblis merebut sesuatu yang ditambah-tambahkan supaya saudara terpuruk, saudara tidak lihat hari esok, saudara hidup di dalam kepahitan, saudara hidup dalam sakit penyakit. Itu sebabnya yuk hari ini kita lihat terlebih dahulu ya. Jadi ibu-ibu tidak usah lihat. Apa yang saudara pikiri masalah itu tidak membuat keadaanmu berubah. Sekali lagi, dengan mikir masalah terus-menerus itu tidak membuat keadaanmu berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika kita memikiri Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku tahu ikut Tuhan itu bukan Tuhan dan berkatnya. Tapi ikut Tuhan itu paketnya, Tuhan dan prosesnya. Maka bonusnya nanti akan menikmati berkat dan pemulihan yang indah. Jadi ambil paketnya. Jangan terus cari Tuhan dan berkatnya terus, nanti kecewa. Tuhan dan prosesnya, paketnya diambil, maka bonusnya nanti ada berkat dan pemulihan yang indah, yang ditambah-tambahkan, pasti saudara dan saya nikmati. Mikiri Tuhan gimana ya, move on saudara. Kalau saudara tidak move on hari ini, cuman lihat masalah, lihat hutang, lihat suami, lihat istri, lihat kenyataan, lihat sakit penyakit, kira-kira saudara bisa ada tidak hatimu Tuhan? Tidak ada. Saudara cuman isinya nyesek, saudara cuman isinya keluh kesah, saudara cuman isinya setiap ketemu orang bersungut-sungut aja, masalahku lu besar. Isinya cuma seperti itu. Hari ini kalau kita move on, kita percaya bahwa hati kita itu adanya Tuhan. Tuhan itu ada di dalam hidupku. Maka isinya nggak akan terus bersungut-sungut, tapi isinya di dalam hidupmu akan keluar. Aku mengucap syukur. Aku akan bersuka cita dalam segala hal. Karena aku tahu di tengah masalahku yang berat ketika aku move on, aku akan melihat hari esokku pasti luar biasa. Karena aku tahu proses ini hanya untuk melihat sesuatu yang ditambah-tambahkan akan terjadi di depan. Amin. Yuk kita lihat ayatnya. Yesaya 49 ayat 9 dan 13 ya. Yesaya 49 ayat 9 dan 13. Kita baca. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung ya. Jadi siapa yang hari ini lagi terkurung karena masalah, saudara lagi terkurung karena keuangan, karena rumah tangga, keluarlah. Lihat ya, keluar saudara, move on itu keluar. Saudara tidak boleh tinggal terus merenungi nasib. Keluar Firman Tuhan berkata, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap,
tampillah, tampil ya. Saudara perlu tampil itu gimana? Orang tampil itu bermegah di tengah masa sukar, di tengah hutang bermegah ya. Yang berikutnya, di sepanjang jalan mereka seperti domba. Kita ini domba. Tuhan itu gembala yang baik. Lihat ya, yang domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Hari ini dunia ini sedang mengalami kekurangan, krisis. Kalau saudara lihat viral ya, video di Amerika itu serem loh saudara. Memang jauh lebih bersyukur tinggal di Indonesia. Lihat ya, orang menjarah supermarket, menjarah toko-toko itu sudah tidak ada yang berani saudara. Mau ditembak ya suka-sukanya. Setiap penjahat itu sama semua bawa senjata yang bisa tembak orang sewaktu-waktu. Saudara lihat ya, ngeri benar-benar. Bahkan teman saya sendiri ya kena saudara. Waktu mau ngembaliin mobil, tiba-tiba disodori tembak, semua apa yang dipakai berbarang-barang berharga itu diambil. Untung nggak ditembak orangnya. Tapi tembaknya sudah di depan mata saudara. Bayangin, hari-hari ini kita ngeri. Di dunia ini sedang mengalami kekurangan, bukitnya gundul. Tapi buat saudara dan saya hari ini, firman Tuhan tetap berkata, nak tampil, bermegahlah. Karena aku gembala yang baik. Aku sudah sediakan semua yang kau butuhkan. Rumputmu tidak akan kekurangan. Di bukit gundul pun tersedia rumput bagi engkau. Bersorak-sorailah, hai langit. Yang ketiga, bersorak-soraklah hai bumi dan bergembiralah dengan sorak-sorak. Hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Hari ini apa yang pesan Tuhan? 3 hal. Kalau kita mau hari ini melihat sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam hidup saudara dan saya di hari esok, menikmati sesuatu yang jauh lebih indah, saudara tidak bisa terus terpuruk dengan masalah. Saudara nggak bisa isinya cuma pikiran, buka mata masalah, tutup mata masalah, makan masalah, yang diingat masalah. Hatimu juga terus diisi dengan masalah demi masalah, sehingga engkau nggak pernah sukacita. Nggak bisa saudara. Selama kita nggak pernah move on, paksa diri kita sendiri untuk bangkit dengan mengubah mindset di dalam hidupmu, maka engkau nggak akan melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Justru hidupmu makin hancur. Justru hidupmu makin mikiri masalah, hidupmu makin hancur. Nggak akan melihat janji Tuhan. Mikiri Tuhan, justru saudara akan menikmati hal yang terbaik. 3 hal, move on. Keluarlah, tampillah. Dan yang ketiga, bersorak-sorak. Ya, ini keputusan. Hari ini jangan mau diintimidasi iblis. Kalau iblis diintimidasi, keuanganmu minus loh ya. 2 bulan lagi gimana? Itu kerjaannya iblis. Saudara tidak bisa mencegah. Memang dia itu kerjaannya berkeliling, mengaum-ngaum. Dia tiap hari pasti mengintimidasi pikiranmu dengan rasa takut, khawatir. Itu sudah menjadi strategi iblis. Yang kedua, saudara lihat fakta, saudara makin takut. Aduh, faktanya benar loh ya, seperti yang diomongin iblis. Waktu saudara terpuruk, tidak lama orang-orang terdekat saudara datang dengan mengatakan yang negatif. Hari ini yuk kita mau melawan semua yang termasuk namanya intimidasi fakta orang yang berkata negatif dengan move on. Yaitu 3 hal, keluarlah, Tuhan berkata, jangan takut. Engkau harus hari-hari ini bangkit. Orang keluar itu bangkit saudara. Tampillah, yaitu apa yang dimaksud tampil, yaitu tetaplah bermegah. Sekalipun engkau punya hutang, suamimu selingkuh, engkau tetap harus bermegah. Karena engkau tahu bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik di balik hutang, di balik suami selingkuh, di balik kebangkrutan. Yang ketiga, yaitu bersorak-sorak. Orang nggak akan bisa move on kalau hidupnya terus dirundung duka cita.
stres, depresi, takut, khawatir, nggak mungkin bisa move on. 3 hal, saudara, yang akan saya bahas. Yuk kita lihat 3 hal ini. Jadi ketika kita mau keluar, maka Tuhan itu pasti. Apa yang dilakukan Tuhan ketika kita keluar dan bangkit. Hari ini jangan terus lihat masalah. Mata ini dibuat buta, saudara, dengan masalah. Jujur, hari ini saudara mikiri masalah. Saudara kira-kira nemu jalan keluar enggak? Mikiri memang kemampuanmu sudah tidak sanggup lagi. Engkau sudah tidak punya kemampuan, ya gimana lagi? Kira-kira Bapak di surga sebagai gembala yang baik, tahu enggak saudara kekurangan hari ini? Tahu enggak rekening saldo bamu lagi minus? Tahu enggak engkau butuh pembayaran yang harus jangka waktunya harus segera dibayar? Tuhan tahu enggak? Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu saudara lagi kepayahan hari-hari ini. Seperti murid-murid waktu menghadapi angin sakal. Tapi kira-kira di tengah kepayahanmu dan di tengah keadaan yang mendesak, kira-kira Tuhan sudah tahu enggak apa yang harus dia lakukan untuk membawa saudara keluar dari setiap jaring masalah? Kira-kira Tuhan tahu enggak? Sangat tahu dia. Dia hari ini cuman ingin melihat bagaimana sikap respon orang benar ketika hari ini diuji dengan badai hidup. Itu sebabnya kita buka di Yesaya 49 ayat 3 dan 4. Apa yang Tuhan akan lakukan kalau saudara hari ini bangkit? Tuhan, aku tahu hutangku besar. Aku tahu Tuhan, suamiku parah Tuhan, sudah lupa sama aku dan anak-anak. Tapi yang aku tahu Tuhan, Engkau memerintahkan aku tidak boleh terpuruk karena aku tahu Engkau pasti melakukan sesuatu atas hidupku dan keluargaku. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku. Kita ini sudah domba, hambaku Israel. Dan olehmu, karena kita hamba kesayangannya, aku akan menyatakan keagunganku. Hari ini hidupmu ini ngalami masalah, kita akan melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudara tidak akan melihat yang namanya nanti di ujung akhir hidupmu itu kehancuran. Tapi keagunganku. Lihat ya ayat keempat. Tetapi aku berkata. Ya, sering kali kita ini seperti ini. Aku telah susah dengan percuma. Sering kali waktu kita melakukan sesuatu, kita sudah ini. Tapi kok kelihatannya percuma ya. Susah-susah jeripaya dalam Tuhan tidak ada hasil itu. Kok kelihatannya bertahun-tahun tambah parah loh Bu Eli. Lihat ya. Dan telah menghabiskan kekuatanku. Rasanya saudara pikir, aduh, saudara capek. Kita semua kalau mengandalkan kekuatan kita capek. Pikiran capek sekali. Banyak orang capek pikiran, tidak bisa tidur. Masalah makin bertambah berat. Saudara depresi, minum obat tidur, tidak ada solusi. Tapi percayalah kata-kata berikutnya. Lihat ya. Dengan sia-sia dan tidak berguna, namun, lihat ini, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi hari ini yang sudah capek, yang merasa jeripaya dalam Tuhan kok sia-sia, ikut Tuhan kok tidak ada gunanya ya rasanya ya, ikut dunia kok lebih ada gunanya. Saudara jangan pernah terintimidasi dengan pikiran ini. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Yang pasti Tuhan bilang, waktu engkau hari ini bangkit keluar, engkau tidak terus merenungi nasibmu. Engkau tahu bahwa aku Tuhan Allah Israel. Engkau hamba-hambaku yang aku sayangi. Senyatanya Tuhan 3 hal. Tuhan itu kalau kita bangkit, dia akan menyatakan keagungannya. Di balik penderitaanmu yang berat, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Di balik penundaan Lazarus busuk 4 hari, ada kemuliaan yang jauh lebih besar.
Tuhan sengaja menunda walaupun Tuhan tahu Lazarus sudah sekarat. Tuhan tahu ekonomimu sudah sekarat. Tuhan tahu rumah tanggamu sedang sekarat. Tuhan tahu keadaan apapun yang kau hadapi hari ini sedang sekarat. Tapi Tuhan dengan sengaja menunda supaya 3 hal saudara perlu sadari hari ini. Tuhan akan menyatakan keagungannya. Yang kedua, jangan khawatir, bangkit. Tuhan bilang gini, nak, hakmu itu tidak akan aku curi kok. Tenang, hilang, dicuri, tidak apa-apa. Engkau dirugikan orang, kelihatannya orangnya enak, tapi percayalah, aku jamin haknya orang benar. Apa yang hilang, pasti aku kembalikan. Aku itu tidak mau berhutang sedikit pun atas hak orang benar. Kamu ini kan hamba-hambaku Israel. Aku mengasihi Israel rohani. Aku tahu engkau sedang sekarat. Tapi suatu kali, lihat ya, waktu engkau bangkit, tidak terus terpuruk, engkau akan melihat kemuliaan keagunganku. Hakmu akan aku kembalikan. Yang ketiga, Tuhan menjamin upah. Upah apa yang engkau tabur menjadi orang benar, itu suatu kali semuanya aku kembalikan dalam tuaian yang berlipat-lipat. Percayalah hari ini, yuk jangan terpuruk, bangkit. Tuhan mau kita keluar, bahkan Tuhan mau kita keluar juga sebagai saksinya. Mulai bersaksi di tengah keadaanmu yang terpuruk. Bu Eli, apa yang disaksikan kalau kita aja masih terpuruk? Oh, justru ketika engkau terpuruk, engkau bisa kuatkan orang. Itu kekuatannya powerful. Saya waktu terpuruk, saya menguatkan ibu-ibu itu seneng loh. Saya bilang gini, Ibu ngalami sampai punya anak, suaminya, saya juga loh, Bu. Oh iya ya Bu Eli. Oh sama ya Bu Eli, sama Bu. Kita sama-sama. Terus Bu Eli gimana? Ya waktu saya mendapat kabar punya anak, ya seperti disambar petir. Saya ya putus asa. Tapi saya nggak boleh tinggal dalam putus asa, Tuhan bilang. Karena walaupun punya anak, kekuatan Tuhan tetap sanggup memulihkan apa yang nggak mungkin bagi kita. Lah Tuhan kan punya kehendak, Bu. Nggak mungkin kan kehendak Tuhan itu punya planning, master plan-nya rumah tangga Bu Eli dan Pak Nyoto bakal berakhir dengan anaknya dari wanita tobat. Nggak mungkin kan? Pasti ada jalan ceritanya. Memang diizinkan, tapi kalau ibu tetap bangkit, ibu akan lihat. Nanti ya, di balik 2 anak itu, kemuliaan keagungan Tuhan akan nampak luar biasa dibandingkan orang yang selingkuh nggak punya anak. Nanti waktu ibu bersaksi, wow, keagungan Tuhan, orang bisa gini, hebat loh ya Tuhan itu, lah sampai punya 2 anak, bonyok, lah kok kemuliaannya Pak Nyoto jadi hamba Tuhan. Itu loh yang saudara harus pikirkan hari ini. Jangan pikir besarnya masalah, engkau makin dibuat rugi sama Tuhan. Makin besarnya masalah, makin banyak yang ditambah-tambahkan dengan keagungannya itu. Jangan berpikir ikut Tuhan proses gak mau berat-berat Bu Eli. Kita ini mau dipercaya kemuliaan yang jauh lebih besar, jelas harus siap. Jadi duta-duta kerajaan Allah seperti khotbah saya hari Selasa kemarin, itu seperti khotbah saya. Lah kalau kita hari ini mau dipilih jadi duta, saudara lari ya pilih orang lain, tapi kan rugi. Saudara sudah dipersiapkan. Apalagi yang Tuhan sediakan. Waktu saudara mengalami proses yang berat, Tuhan itu sudah sediakan hak, enggak? Oh dihitung. Makanya waktu saya ngomong Tuhan, saya ini kagum loh Tuhan. Gimana Tuhan berkati hidup saya? Ternyata Tuhan ngomong, setiap nilai rupiah yang hilang di tahun-tahun lalu, kamu lupa, tapi aku tidak pernah lupa, Eli. Lah, 1 helai rambut jatuh aja, aku tahu hitungannya kok. Dalam setiap proses, rasa sakitmu aku daftarkan, kesengsaraanmu aku tampung, semua.
Semua termasuk hilangnya rupiah yang jadi hakmu dicuri wanita tobat, aku catat. Kamu lupa, tapi aku sampai titik koma aja aku enggak pernah lupa, Eli. Aku jelas punya catatan khusus buat namanya Eli Kurniawati, Ci Swet, siapa lagi? Hillary, Pak Irwan, semuanya dia punya, saudara. Dia sudah catat waktu saudara bercucuran air mata karena saudara berdiri jadi orang benar, itu semua ada dalam kitab kehidupan. Suatu kali saudara akan kaget-kaget, loh kok bisa ya? Kok hari ini aku terima haknya kok lebih-lebih ya? Upahnya lebih-lebih. Ya karena ini firman ngomong, aku ternyata hakku terjamin dan upahku pada Allahku. Kalau terjamin itu berarti jaminannya mutu apa? Asbun, saudara. Kalau Tuhan yang berkata terjamin, saudara tidak usah meragukan lagi. Rela, hari-hari ini yuk ibu-ibu keluar. Keluar, saudara, jangan terus hidup dalam keterpurukan. Semangat, ya. Bangkit, saudara. Nanti akan lihat kemuliaan hak dan upah. Nah, yang kedua, apa yang saudara akan terima dari Tuhan kalau saudara hari ini semangat, bermegah, jangan terpuruk. Saya dulu malu punya keluarga yang diaibkan orang. Kalau ketemu orang saya tidak berani. Saya bilang, Tuhan, saya malu. Bahkan saya sempat mikir, apa saya mau tutup aja ya PD Victory. Lagi mana banyak penghakiman. Bu Eli, pelayanan, pura-pura, mau tolong banyak orang. Orang lain ditolong, dia sendiri tidak bisa tolong suaminya. Jujur, itu pukulan yang mutlak buat saya. Mental saya sempat down. Saya sempat berpikir saya mau berhenti, Tuhan. Saya malu, Tuhan, dihakimi. Tapi pada waktu firman Tuhan berbicara buat hidup saya, Eli, engkau harus bermegah. Engkau tidak boleh malu. Lah kenapa engkau malu? Wong ini proyekku kok. Ini proyeknya kerajaan surga untuk menyatakan kuasa kemuliaan rencanaku yang besar. Kok kamu malu? Apakah aib seperti Maria aib? Ngalami keadaan hamil, tak belum menikah, aib? Tapi ujungnya kemuliaan enggak? Juru selamat lahir, saudara. Hari ini jangan lihat aibnya. Lihat apa yang Tuhan sediakan di balik aib, di balik harga dirimu yang diinjak-injak, di balik kebangkrutanmu. Mungkin kau malu, tapi hari ini belajar rendah hati. Yuk lihat Yesaya 49 ayat 9a dan 11. Bagaimana kalau kita hari ini tampil bermegah? Yuk, hutang belum selesai, bermegah, karena saudara tahu bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik di balik aib, di balik proses. Yesaya 49 ayat 9a dan 11. Tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundulmu. Gundul pun, gundulmu. Gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Yang ke-10, lihat ya. Mereka tidak menjadi lapar. Hari ini yuk, kita harus bermegah. Walaupun aib, Tuhan bilang gini, nak, kamu walaupun ada aib, suamimu selingkuh, aku jamin hidupmu tidak akan lapar, tidak akan haus. Engkau itu tidak akan kekurangan, Eli. Percayalah aku. Walaupun hari ini engkau mengalami lapar, haus, angin hangat, terik matahari itu tidak akan menimpa engkau. Sebab apa? Tuhan bilang gini, aku ini penyayangmu, penyayang mereka, ya, akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat. Di balik aibmu, di balik semua bencana, proses, Tuhan lagi membawa saudara ke sumber-sumbernya air, bukan sumber-sumbernya bencana.
tapi sumber-sumber air. Percayalah hari ini, yuk bermegah aja ya. Yang rumahnya dilelang bank, nggak usah malu. Sudah bermegah, percaya Tuhan itu Tuhan Allah yang baik. Dia gembala yang baik. Saudara di tengah aib tidak akan menjadi lapar, haus. Terik matahari itu tidak akan membakar hidupmu. Malah kita dituntun ke sumber-sumber airnya Tuhan. Banyak nanti sumber-sumber yang saudara nikmati asal saudara mau bermegah, tidak terpuruk. Yang berikutnya 11, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. 3 hal. Kalau saudara bisa bermegah hari ini, hutang, suami selingkuh, tetap move on. Aku tetap bermegah. Aku tahu 3 hal. Tuhan menjamin tidak kekurangan di balik kekeringan. Gundul sekalipun, gundul ini kering loh saudara. Orang gundul itu sudah tidak ada rambut. Itu ibaratnya kalau saudara mikir dulu bisa ndak ya tumbuh rambut yang sudah gundul. Itu sudah tandus benar-benar. Tapi Tuhan menjamin tidak akan kekurangan. Yang kedua, Tuhan menjamin tidak lapar dan haus. Sebab Tuhan penyayang memimpin saudara ke sumber-sumber air. Tenang, tenang. Masa resesi dunia, buat orang benar. Bukan resesi, kita akan resepsi. Karena kita ketemu sumber-sumber air. Makanya firman Tuhan ini dihidupi, saudara. Jadi rema. Kalau iblis datang dengan intimidasi, katakan, hai iblis, Tuhan lagi membawa aku ke sumber-sumber air. Engkau tidak bisa mengintimidasi aku. Aku percaya Tuhan itu yang jamin hidupku tidak akan lapar, tidak akan haus. Sebab Tuhan itu penyayang yang membawa aku menikmati sumber-sumber air pada waktunya. Amin. Yang ketiga, Tuhan pasti membuka jalan. Itu tadi aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan. Nggak mungkin kalau kita ini nggak ada jalan. Orang dunia jalan tertutup rapat. Tapi buat saudara, walaupun kita hari ini Tuhan, aku nggak punya jalan. Tuhan bilang gini, nak, aku yang membuka jalanmu saat engkau nggak ada jalan. Tenang aja, aku ini Tuhan Allah penyayang. Engkau ini domba-domba kesayanganku, Israel kesayanganku, aku pasti buka jalan. Orang dunia tidak ada yang jamin buka jalan, tapi Tuhan saudara yang sembah hari ini, dia akan buka jalan saat tiada jalan. Amin. Amin saudara. Yuk yang terakhir, sorak-sorak kita baca ya. Yesaya 49 ayat 13 sampai 15. Setelah Zoom ini tidak ada orang yang lagi terpuruk loh ya. Benar saudara, kalau saudara mau nikmati janji Tuhan, praktek firman. 3 hal. Mulai keluar, mulai tampil, mulai sorak-sorak. Tidak ada orang yang anak Tuhan yang sudah dengar firman ini depresi lagi. Makin depresi, makin kehilangan semua yang akan Tuhan lakukan nanti. Saudara akan kehilangan sumber-sumber air. Saudara akan kehilangan banyak hal yang di depan saudara. Tuhan sudah sediakan. Baik itu jalannya Tuhan. Baik itu semua kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan, saudara tidak akan nikmati. Yuk baca. Yesaya 49 ayat 13 sampai 15. Ayat terakhir ya. Yesaya 49 ayat 13 sampai 15. Apa yang Tuhan mau? Bersorak-sorailah hai langit. Bersorak-soraklah hai bumi. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Hari ini di tengah masa kesukaran, Tuhan itu tetap menghibur. Makanya kalau saya bilang, di tengah proses pengalaman hidup saya, saudara tahu, waktu saya bisa move on, saya sukacita. Tuhan kasih hiburan apa? Surprise, door prize. Buat saudara tetap terhibur.
Lah kalau saudara sedih ya saudara kehilangan surprise, door prize-nya Tuhan di tengah-tengah proses. Saya sering loh, memang ikut Tuhan itu kaget-kaget. Waktu dengar berita buruk, aduh gitu. Tapi saya sering, waktu saya tetap taat sama Tuhan. Tuhan bilang gini, tenang, tenang Eli. Walaupun kau kaget dengan apa yang terjadi atas faktamu, tapi engkau tidak terpengaruh. Engkau tetap sukacita. Tiba-tiba di tengah-tengah proses, walaupun masalah terjadi, Tuhan kasih saya surprise. Sering Tuhan itu datang kasih saya surprise, kasih saya door prize. Ternyata memang ada firman-Nya, Tuhan bilang, aku itu suka menghibur umatku. Walaupun hari ini engkau mengalami sesuatu yang buruk, aku tetap menyayangi orang-orang yang lagi tertindas. Mungkin engkau tertindas hutang hari ini, tertindas perbuatan suamimu, tertindas wanita tobat. Tapi Tuhan datang loh nanti dengan hiburan, dengan kasih sayangnya. Lihat ya 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi lihat ayat 15. Jangan bilang Tuhan lupakan engkau walaupun kau tertindas hari ini. Lihat ya ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Wow, siapa yang bilang? Iblis kalau bilang mulai hari ini, kamu dilupakan Tuhan, soalnya dosamu itu besar. Makanya lah, nggak usah sok suci lah, tipu-tipu dikit lah. Kamu itu sudah dilupakan Tuhan. Itu tadi ayat 14 Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan melupakan aku. Tapi firman Tuhan ditegaskan sekali-kali. Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Orang tua bisa melupakan saudara. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Karena dia tidak akan membuang domba-domba kesayangan dan Israel rohani kesayangannya. Di tengah masa sukar, yuk tetaplah sukacita. Selain bermegah hari ini, sorak-sorak. Waktu engkau menghadapi keadaan buruk, mulai belajar, saudara. Saya belajar kalau tren dengar berita buruk, ada sesuatu yang jelek, tanya Bu Devi, selalu saya berkata, puji Tuhan, haleluya. Tanya mama saya. Kalau ada berita buruk, mama saya yang panik, saya cuma bilang gini, haleluya, puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya. Nah, saya tidak mau ngomong yang negatif. Waktu saya bisa ngomong situ, saya dapat door prize, saya dapat surprise, kaget-kagetnya Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menghibur umatnya, menyayangi orang yang tertindas. Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Yuk, quote yang terakhir, jadi 3 hal ini akan membekali saudara di tengah masa sukar, ya. Saudara dan saya hari ini pasti, hari ini bangkit dari keterpurukan. Yuk kita mau baca sama-sama. Bangkit dari keterpurukan sebab Tuhan ada saat ini untuk membawa saudara dan saya kepada jalan kekalahan, jalan kemenangan. Amin. Keluar hari ini bangkit karena Tuhan sudah akan menyatakan keagungannya, menjamin hak, menjamin upah, tampil, tetap bermegah, dia menjamin kekurangan, tidak akan sampai saudara kelaparan, menjamin tidak akan lapar dan haus, dan dia pasti buka jalan, sorak-sorak, karena Tuhan menghibur, Tuhan menyayangi, dan Tuhan tidak melupakan. Yuk, kita mau berdoa, hari ini bawa setiap permasalahan saudara kepada Tuhan, belajar move on. Nyanyi satu lagu, Frans. Hari ini tidak ada ya yang selesai Zoom mulai bingung. Tuhan sampai kapan aku seperti ini? Tuhan mengapa? Tuhan hidupku kok kayak gini? Tuhan kenapa? Enggak, move on semuanya. Seperti Bu Yeti dan Pak Hindra. Kita semua sedang dibawa Tuhan dalam perjalanan melihat kemenangan yang sorak-sorak. Ketemu sumber-sumber air, ketemu kelimpahan, ketemu kebaikan Tuhan, ketemu happy ending. Itulah yang Tuhan sudah sediakan. Tapi kata kuncinya, tidak bisa saudara terpuruk hari ini. Saudara harus move on. Kami berterima kasih Tuhan buat malam ini.
buat kesaksian yang menguatkan kami. Kami percaya pada akhirnya kami pasti melihat jalan kemenangan seperti Bu Yeti dan Pak Hendra. Kami tidak mau hari ini terpuruk karena kami melihat fakta kami bahwa kenyataan itu begitu membawa kami hancur terlihat. Masa depan kami suram. Tapi ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau sudah sediakan sesuatu yang terbaik di depan. Ada banyak hal Tuhan yang kami lihat bagaimana Engkau Tuhan Allah Israel, Engkau gembala yang baik, Engkau selalu menghibur, menyayangi kami dan membuka jalan pada saat tiada jalan Bapa. Terima kasih Bapa, itu sebabnya Bapa biar setiap pergumulan kami serahkan total ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau mikiri masalah lagi, biar dalam pikiran dan hati kami, pikiran perasaan kami hanya ada Tuhan, hanya ada Tuhan Yesus, hanya ada Kristus segala-galanya, bukan masalah kami segala-galanya. Kami nggak mau hidup dengan intimidasi iblis, tipu daya iblis untuk kami dipaksa memikiri masalah demi masalah. Tapi mulai hari ini Tuhan berkata, move on anakku, engkau harus bangkit, engkau harus bermegah, engkau harus bersuka cita di tengah masalah yang terberat, karena engkau akan melihat bagaimana ketika engkau move on, engkau memikirkan aku, maka aku sudah sediakan sesuatu yang sedang aku tambah-tambahkan dalam hidupmu, karena aku Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang sedikit pun atas segala jeripayamu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Biar anakmu yang sakit hari ini engkau sembuhkan, yang mengalami saat ini menjalani masa-masa yang tersulit dalam keuangan Tuhan berkati, yang saat ini mengalami juga masalah keuangan rumah tangga juga Tuhan sudah pulihkan semuanya. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan di PD Victory saat ini ya Tuhan, kiranya semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga ya Tuhan saat ini Bu Yeti dan Pak Hendra, Engkau memberkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pelayanan mereka, usaha mereka, semuanya Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua yang terbaik kami sudah terima. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat-Mu Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.